Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah reading kayak 4 bulan ke depan. Aku kayak mau ngasih kisi-kisi apa yang kamu perlu tahu, gimana navigasi perjalanan perjalanan kamu. Kenapa begitu? Karena kayak menurut aku 4 bulan gak berasa ya udah berlalu kayak cepet banget. Jadi kayak ini buat persiapan kamu 4 bulan ke depannya seperti apa. Terus nanti 4 bulannya itu terhitungnya dari Mei gitu. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, karena menurut aku bulan Mei juga baru jalan berapa hari gitu. Anggap aja nih extra readingnya bulan Mei buat kamu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, itu adalah kartu opposition ya. Di bulan pertama ada opposition. Ini tuh biasanya kayak gesekan, beda argumen, kayak ada ketidaksepakatan antara dua belah pihak gitu. Nah, lalu di bulan kedua ada arrival. First house kata kuncinya arrival, kayak ada sesuatu yang datang atau ada sesuatu yang berubah tentang diri kamu. Karena first house itu adalah sense of self. Lalu yang berikutnya adalah descendant di bulan ketiga. Descendant itu kayak kata kuncinya invitation, sebuah undangan. Terus juga descendant itu berbicara tentang aspek yang tidak terlihat pada diri kamu, tapi baru kemudian terlihat ketika ada situasi atau orang yang akan menjadi kaca atau bisa jadi trigger buat kamu. Nah, di bulan keempat ada tema Palas Athena. Ini kata kuncinya berpikir. Berpikir dalam artian berpikir out of the box, berpikir dari cara yang berbeda dari biasanya kamu berpikir atau membuat berpikir dan membuat keputusan yang berani setelahnya. Oke, mari kita bahas di bulan pertama dulu. Tadi ada opposition, ada the world, ada chariot, ada two of wands. Kayak aku melihat di pre-shuffle kamu, the world itu kan berbicara sebuah siklus ya, siklus completion selesai. Terus juga dengan the world itu kayak kamu melewati banyak hal gitu, banyak tantangan kamu udah belajar. Dan dengan semua tantangan yang berhasil kamu lewatin itu ada sesuatu reward, ada sebuah blessing yang udah menanti kamu. Terus juga ada tema karma, sama di pre-shuffle kamu juga ada tema karma gitu. Jadi entah kamu, entah orang-orang yang terhubung sama kamu dengan selesainya siklus ini belajar sesuatu dan mengerti konsekuensi dari keterhubungan dinamika antara kamu dan situasi atau orang-orang tertentu gitu. Nah, skenario berikutnya adalah jadi gini, ada sesuatu yang tricky gitu. Sesuatu yang tricky dan itu juga itu salah satu alasan yang membuat kamu menyelesaikan siklus ini, meninggalkan situasi ini atau hubungan ini ya. Sesuatu yang tricky, entah itu kebohongan, entah itu pengkhianatan, entah itu manipulasi, dan kamu merasa udah cukup gitu, kayak gue mentoleransi hal-hal ini, situasi ini atau orang-orang ini, dan mungkin mereka melakukan sesuatu hal, makanya ada opposition gitu, kayak berusaha mengatakan hal tertentu, melakukan perbuatan tertentu. Jadi itu dia yang makanya tema oppositionnya keluar itu, kayak perbedaan pendapat atau memang tidak terjadi apa-apa, tapi karena the world ini juga berbicara tentang dunia, mungkin ada perpindahan, dan perpindahannya itu entah kamu memutuskan sendiri, entah karena memang ada trigger. Terus juga perpindahan dalam artian berpindah chapter kehidupan tanpa melibatkan mereka, jadi kamu kayak meninggalkan situasi atau orang-orang tertentu, atau berpindah dalam artian sesungguhnya pindah negara, pindah pulau. Jadi kayak kamu melihat sebuah tempat yang baru gitu. Karena chariot itu adalah energi pergerakan, two of wands itu adalah energi kayak kamu sudah sampai di titik tertentu gitu dengan sesuatu hal. Kan kartu sebelumnya itu ace of wands ya, kayak kamu mendapat inspirasi, kamu kayak mendapat momen pencerahan, kayak ada sesuatu yang menyala di dalam diri kamu. Entah itu emosi, karena tadi ya sebagian memang ada sesuatu yang tricky yang membuat kamu kayak cukup bersabar, cukup mentoleransi. Tapi satu lagi memang tidak ada yang tricky, tapi kamu terpanggil ke sebuah tempat gitu. Kayak gue mau ngapain setelah ini sama hidup gue, atau kayak gue nggak tahu nih mau ngapain sama hidup gue gitu. Gue mau fokus ke diri gue dulu, atau mengembangkan diri gue, mencoba karir yang baru, atau mengupgrade diri gue dengan pendidikan di tempat yang lain. Nah, ini tema kamu, makanya menimbulkan kayak ada orang-orang tertentu, situasi seperti kontra gitu. Nah, itu yang bikin kamu agak berpikir sih di bulan pertama ini ya. Lalu yang berikutnya adalah ini sesuatu yang menarik, rival dengan sense of self. Kayak aku melihat ada sesuatu yang berbeda pada diri kamu, kayak seperti energi metamorfosis gitu. Ada kayak cara berpikir kamu berbeda, cara kamu merasa berbeda, cara kamu melihat diri kamu berbeda. Dan aku selalu bilang ya, ketika di dalam diri kita berubah, kayak perlahan-lahan dunia eksternal kita juga berubah gitu. Sebagian ini memang berhubungan dengan perjalanan spiritual atau kemampuan spiritual kamu, perjalanan keagamaan juga, kayak kamu semakin mendalami atau kayak kamu mendapat semacam momen pencerahan, momen hidayah. Jadi ini sebuah awal yang baru ya, awal yang baru di diri kamu berhubungan dengan perjalanan spiritual atau keagamaan. Lalu yang berikutnya adalah ini adalah awal dari kebahagiaan kamu. Kebahagiaan kamu, jadi kayak yang datang itu adalah situasi, mungkin situasi atau orang-orang tertentu, dan kamu berjalan beriringan
dan itu adalah salah satu yang datang itu adalah kebahagiaan gitu, atau pintu menuju kebahagiaan kamu. Karena kayak bisa dilihat ya, dimulainya kayak Ten of Wands dikonfirmasi sama Five of Pentacles, kayak perubahannya tuh kayak udah gue merasa cukup dengan versi dunia gue yang seperti ini, versi diri gue yang seperti ini, udah completion tadi, kayak ada satu siklus yang selesai dengan konsep diri tertentu yang udah selesai gitu. Mungkin kamu udah bisa lebih menghargai diri kamu udah bisa melihat dengan perspektif yang berbeda, kayak hal-hal semacam itu ya, dan itu mengundang energi yang baru. Makanya ada Ace of Pentacles sama Page of Wands. Ace of Pentacles itu selalu berbicara awal yang baru, dan itu sesuatu yang bisa kita persepsi dengan panca indera kita. Page of Wands adalah energi petualangan, excited, dan orang yang berada di suatu fase awal ya dalam sebuah hal. Wands itu energi pekerjaan dan kreativitas, atau kayak melihat dunia dengan excitement gitu, kayak petualangan, karena tadi ada sebuah tema tentang chapter baru yang kamu melihatnya dengan apa ya, walaupun kamu nggak selalu tahu di depan itu ada apa, tapi kamu excited menjalanin chapter baru kamu itu ya, karena tadi ada yang berubah di dalam diri kamu gitu. Mungkin kamu udah nggak terlalu control freak, jadi kamu kayak mengalir, udah bisa lebih mengalir, udah bisa surrender gitu dengan kehidupan, percaya bahwa jalan kamu selalu dituntun seperti itu ya. Di bulan kedua kayak ada momen-momen yang berbeda, itu perubahan di dalam diri kamu atau momen pencerahan hidayah gitulah di bulan keduanya ini. Tapi yang jelas itu membawa kebahagiaan sih di yang aku lihatnya. Lalu yang berikutnya Descendant. Di bulan ketiga ini ke bulan keempat kayak aku melihat ada tema yang berkelanjutan gitu sih. Terutama highlightnya ini adalah hubungan romantis gitu, atau ada cinta yang masuk ke hidup kamu. Cuman gini, kayak kamu memilih cinta atau memilih apa ya, menutup hati kamu itu, karena Five of Wands, lalu diikuti Six of Cups, Knight of Pentacles, lalu yang berikutnya Eight of Cups, King of Swords, dan Justice. Five of Wands itu energi apa ya, transisi, ketidaknyamanan, tapi konfirmasinya lover. Kayak pertama ini sebuah pesan tentang highlightnya, kayak aku dapetin ini sesuatu, orang yang datang di hidup kamu ini adalah jenisan orang yang berbeda, kamu gak pernah temuin sebelumnya, tapi kamu tahu kamu merasakan sesuatu pada orang ini. Terus juga kamu tahu kamu bisa berpotensi menemukan kebahagiaan juga bersama orang ini. Cuman karena kamu gak pernah ya ketemu yang kayak gini sebelumnya, dan kamu udah melewati banyak hal juga sebelumnya, jadi kamu agak apa ya, agak stoik, agak terlihat cool, atau tidak menunjukkan ketertarikan kamu pada orang ini. Atau skenario lainnya adalah kamu memang apa ya, kayak lebih berhati-hati, tapi kamu juga nggak apa ya, menyetop jalan orang ini gitu. Jadi pendekatannya pelan-pelan gitu untuk kenal orang ini, ngobrol dengan orang ini, tahu pemikirannya seperti apa, dan kamu tahu sebenarnya orang ini berpotensi gitu untuk berjalan beriringan sama kamu. Kenapa ada berpikir out of the box atau berpikir dan melakukan langkah berani? Karena itu tadi, orang ini terasa tidak familiar, dan aku mungkin pernah bilang ya, sesuatu yang tidak familiar itu akan terasa menakutkan, akan terasa apa ya, terasa berbeda gitu, atau bikin kita cemas, bikin kita khawatir, hanya karena kita nggak pernah itu ketemu sebelumnya. Dan itu warisan sisa evolusi sih menurut aku, untuk memprotek diri kita gitu. Kita lebih suka sesuatu yang otak kita bisa prediksi, otak kita terasa familiar, karena itu menjaga rasa aman kita. Tapi aku juga selalu bilang, sesuatu yang tidak familiar itu bukan berarti bahaya, kita belum pernah ketemu aja gitu ya. Jadi ini pesannya buat kamu, kalau kamu nanti deh kamu akan melihat sendiri situasi ini, bagaimana situasi ini, skenario ini berjalan gitu di dunia realita kamu. Kamu ketemu seseorang, dan orang ini jadi kayak kaca buat kamu, Descendant ya. Kamu dia menampilkan sisi yang kamu nggak sadar itu ada pada diri kamu gitu. Terus juga kamu tidak merasa kamu pernah ketemu jenisan orang ini sebelumnya. Jadi itu yang bikin kamu agak memprotek diri kamu, atau lebih hati-hati gitu untuk membuka diri pada orang ini. Yang jelas ini sebuah hubungan yang potensial. Cuman itu tadi, remindernya adalah berpikir, oke, berpikir boleh. Terus membuat langkah yang berani dalam artian, aku tahu kamu tuh sangat protektif sama diri kamu, sama dunia kamu, sama hati kamu, karena kamu tuh merasa dengan sangat mendalam gitu. Ketika kamu kecewa, kamu merasa sangat mendalam, jadi sangat bisa dipahamin kalau kamu sangat protektif sama hati kamu. Tapi aku juga selalu tekankan, jangan sampai hal itu yang nantinya menutup jalan kamu gitu untuk menemukan bahagia kamu yang sesungguhnya. Karena tadi yang di bulan kedua ya, tadi aku bilang kayak ini sebuah awalan loh untuk kamu beneran menemukan, merasakan dengan sesuatu yang baru datang di dunia kamu ini, untuk benar-benar merasakan kebahagiaan kamu gitu. Dan juga kalau berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan spiritual, itu sama sih, kayak
mungkin ada part-part di mana kamu merasa nggak tahu mau ngapain, selangkah selanjutnya apa. Nah itu ketika momen seperti itulah kayak kamu belajar untuk surrender, belajar untuk ngalir, belajar kayak membuka hati itu untuk semesta membawa kamu kemana, termasuk pertemuan kamu dan progres hubungan kamu dengan orang ini ya. Semoga ini bisa dipahamin karena ini sejujurnya bagian dari pelajaran jiwa kamu untuk lebih apa ya, karena fix sign itu Taurus, Leo, Scorpio, sama Aquarius itu agak sulit untuk melepaskan kontrol gitu karena mereka mau keadaan sama terus ya. Cuman ini bagian dari pelajaran evolusi jiwa kamu dan semoga ini bisa dipahamin. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.